Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara sekalian. Jumpa lagi dalam renungan singkat Pemelihara Iman Resapi GKI Klasis Bojonegoro. Bacaan kita terambil dari Amos 4 ayat 9 mengatakan, "Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan tanaman-tanamanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tema renungan kita adalah teguran dan pertobatan. Setiap orang pasti lebih menyukai pujian daripada teguran. Teguran diberikan kepada pihak yang telah melakukan kesalahan dan melampaui batas toleransi. Misalnya, sudah 3 kali Satpol PP memberikan surat teguran dan surat peringatan kepada 3 tempat hiburan karaoke sebab izin usaha mereka telah habis, tetapi mereka tetap saja beroperasi sehingga akhirnya ditutup paksa dan disegel. Teguran juga dilakukan Allah kepada umatnya. Apa jadinya jika segala teguran dan peringatan Tuhan tidak diindahkan umatnya, seperti ketika Amos diutus Tuhan untuk menyatakan teguran dan peringatan terhadap bangsa Israel? Disebutkan di dalam Amos 4 ayat 9, teguran berupa tanda bencana pada tanaman, artinya tidak ada panen karena hama, jamur, dan belalang, seharusnya menyadarkan bangsa Israel untuk berbalik kepada Allah dan bertobat. Tetapi hati bangsa Israel begitu bebal dan menolak pertobatan. Teguran lain juga kita saksikan yang berupa kekurangan makanan, kekurangan air, kematian yang mengerikan, kehancuran negeri, dan berakhir dengan sikap bangsa Israel yang tidak mau berbalik kepada Tuhan. Rupanya jalan bagi pertobatan telah tertutup. Tentu kita bertanya, mengapa umat kesayangan Tuhan bisa sampai bersikap demikian? Hal ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari kondisi bangsa Israel yang mencapai puncak kemapanan secara politis maupun ekonomi. Hilangnya ancaman militer musuh dari luar karena semakin lemahnya kekuasaan Asyur dan Mesir, dan berkembangnya perdagangan dengan negara tetangga. Situasi aman inilah yang menyimpan ketimpangan sosial yang menjadikan kaum miskin dan lemah sebagai korban. Orang-orang kaya merasa nyaman dengan materinya yang melimpah. Mereka seolah-olah tidak lagi membutuhkan Tuhan. Sikapnya yang sangat arogan, semena-mena terhadap orang-orang kecil dipenuhi dengan ketidakadilan, pemerkosaan hak, ketidakbenaran, keserakahan, dan kelaliman. Memang tragis kemapanan dalam bidang kehidupan jasmani, tetapi secara rohani bangsa Israel justru sedang mengalami kemerosotan dan kehancuran, sebab ibadah dipisahkan dari kelakuan hidup sehari-hari. Sebab itu Tuhan melalui Nabi Amos menegur dan memperingatkan agar bangsa Israel cepat berbalik dari kejahatan mereka dan segera bertobat untuk menegakkan keadilan. Juga Tuhan memesan kepada Amos melalui teguran dan memperingatkan agar orang miskin mendapatkan keadilan dan kesejahteraan, karena mereka semua adalah
umat yang sangat berharga di mata Tuhan. Jika mereka tidak bertobat dari kejahatan yang mereka lakukan, maka mereka akan memperoleh hukuman dari Tuhan. Murka Tuhan datang atas Israel dan akan bertindak dengan tangannya sendiri untuk menghukum mereka. Semua ini dilakukan oleh Tuhan karena kasih dan kesabarannya kepada umatnya, agar umatnya kembali ke jalan yang benar. Sebab itu, jika Tuhan menegur kita, janganlah teguran itu diremehkan. Teguran Tuhan akan memanggil kita kepada pertobatan, supaya kita dapat menegakkan keadilan bagi semua orang. Semoga sabda Tuhan ini membawa berkat bagi kita senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk teguran-Mu atas kesalahan dan perbuatan jahat yang kami lakukan. Dan biarlah dalam segala keadaan kami merespon teguran dengan pertobatan dan penyesalan. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu sekalian, mengabaikan teguran dan peringatan Tuhan mendekatkan diri pada hukuman. Selamat pagi.